Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Yuk kita mulai belajar keempat ini dengan materi yaitu tentang pembahasannya yaitu tentang arti pentingnya Pancasila baik itu sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Yuk, semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya, walau dalam keadaan BDS kalian harus tetap semangat. Yuk kita mulai ya. Dan jangan lupa berdoa dulu ya. Baca bismillah saja ya. Arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Yang masih ingat dengan nama ibu ya. Nama ibu yang seperti WSPD. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran saat ini yaitu satu, setelah pembelajaran ini kalian sebagai peserta didik mampu menghargai, nah kita berbawi menghargai arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan arti pentingnya Pancasila baik itu sebagai dasar negara dan atau sebagai pandangan hidup bangsa. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan ini ya. Kemudian kita lihat arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu seperti apa saja ya. Kita lihat contohnya satu. Di sini disebutkan bahwa Pancasila itu membentuk identitas dan jati diri bangsa. Mengapa demikian? Karena setiap warga negara Indonesia mereka berperilaku, bersikap harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila baik itu dari sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Contoh misalkan, ciri orang Indonesia sesuai sila ke-1 yaitu harus berketuhanan yang Maha Esa. Tapi warga negara Indonesia semuanya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ciri yang paling utamanya yaitu selain beriman dan bertakwa bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang berbeda, banyak perbedaannya, yaitu agamanya ada 6, tapi mereka selalu saling menghargai antar umat agama. Ya, jadi walaupun berbeda, tetapi tetap satu sebagai Indonesia dan saling menghargai. Itu ciri khasnya, ciri khas orang Indonesia untuk dari sila ke-1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ciri khasnya apa? Bahwa orang Indonesia selalu menghargai dan menghormati harkat derajat manusia, antar manusia, memanusiakan manusia. Walaupun dari Sabang sampai Merauke, setiap warga negara itu berbeda, baik itu beda agamanya, beda budaya, beda adat istiadat, tempat tinggalnya, berkepulauan, bermacam-macam berbeda, tapi tetap mereka merasa satu, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kami adalah satu Indonesia walaupun banyak perbedaan. Itulah ciri khas orang Indonesia, ya. Walaupun berbeda segala macam, tapi tetap mereka selalu menghargai antar sesama. Ya. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga itu intinya adalah lebih mementingkan kepentingan umum. Warga orang Indonesia itu selalu mementingkan dibanding kepentingan pribadi dan kelompok. Itu ciri khas orang Indonesia. Karena apa? Mereka selalu ingin apa? Selalu ingin bersatu. Karena berbeda itu indah. Ya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ciri orang Indonesia yang menjalankan sila keempat adalah ketika memiliki suatu masalah, ketika ingin menyelesaikan masalah, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bermasyarakat selalu dengan cara musyawarah. Nah, ini ciri khas orang Indonesia ya, dengan cara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Nah, ada kata sepakat ya, karena ada kebebasan setiap warga negara menyampaikan pendapat. Jadi semua orang boleh menjalankan pendapat, tetapi ingat tadi situ harus ada kesepakatan. Itu ciri khas orang Indonesia. Jadi musyawarah mengumpulkan berbagai macam pendapat, berbagai keinginan, tapi tetap harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah di musyawarah itu akan mendapatkan solusi. Itu ciri khas orang. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya setiap orang Indonesia itu baik itu bersikap dengan teman, dengan tetangga atau dalam berbagai berbangsa dan bernegara ataupun dengan negara lain itu harus bersikap adil. Adil itu sudah pengertian adil ketika pertemuan ketiga sudah disampaikan. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, di sini berarti kalian harus bisa menentukan diri ya, di mana, seperti apa dan bagaimana. Itu disebut dengan adil ya. Tidak berat sebelah ya.
Jadi semuanya memiliki rasa mendapatkan pada tempatnya, tidak merasa memiliki lebih dari orang lain, tetapi selalu merasa sama. Tapi sama pun, nah ini arti sama juga ya, harus kita sepakati juga ya. Sama dalam hal apa? Sebagai manusia. Sebagai manusia memiliki ada dua hal. Satu, memiliki hak, dua, memiliki kewajiban. Ketika kita menuntut hak, tapi kita juga harus melihatkan kewajiban. Nah, disitulah kita harus menghargai hak orang lain. Nah, itu ciri khas, maksudnya ciri khas atau identitas diri, jati diri. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara maupun pandangan hidup bangsa, memberikan identitas. Inilah ciri khas orang Indonesia yang menggunakan Pancasila. Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Kenapa demikian? Karena ketika orang Indonesia sudah merasa satu, sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila, kita berdoa semuanya menjalankan ya. Nah, sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila itu, terutama misalkan sila ketiga, persatuan Indonesia, insya Allah tidak akan ada konflik. Kalau semuanya lebih mementingkan kepentingan umum, apalagi ketika ada masalah selalu diselesaikan dengan cara musyawarah sila. Jadi dengan kelima sila itu, insya Allah ada berbagai pertentangan pun bisa diatasi dengan cara apa? Menyampaikan pendapat dengan baik, ya. Ada istilah kebebasan menyatakan pendapat, tapi yang bertanggung jawab. Artinya apa? Ketika menyampaikan pendapat tetap harus sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat oleh teman. Dan tentunya karena kita harus menjalankan kewajiban untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang ketiga, tapi pentingnya Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa itu memberikan arah, tujuan, dan menjadikan pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Nah, kita ulang ke belakang. Tujuan negara Indonesia ada 4. Tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Tujuan negara Indonesia itu 1. Apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum tentunya untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat apa? Mengikuti perdamaian dunia. Walaupun kita sebagai bangsa berdiri sendiri, tapi kita juga adalah bagian dari negara yang ada di dunia ini. Kita juga cinta perdamaian, bukan hanya di Indonesia, tapi cinta perdamaian dengan dunia. Jadi kita harus bergaul dengan negara itu. Nah, itu tujuan kita. Jadi dari 4 tujuan itu sudah jelas memberikan arah kemana tujuan orang Indonesia itu. Di satu apa? Semua Indonesia harus dilindungi. Semua warga negara itu harus dilindungi. Yang kedua, berarti orang Indonesia harus maju. Ketika mereka ingin berkembang, ingin maju, harus dilindungi oleh pemerintah, tentunya itu dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat. Kemudian mendorong dalam upaya pencapaian tujuan negara itu, yaitu tadi ya yang keempat itu. Berarti semua yang 4 itu kita dilaksanakan oleh pemerintah, dan tentunya nanti ada peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibawanya untuk menjalankan segala apa yang akan diingin sampai tadi. Misalkan masalah pendidikan, kesehatan, sosial, itu ada peraturannya. Supaya pendidikan Indonesia maju, mencerdaskan kehidupan bangsa, harus ada aturan ABCD. Nah, untuk apa aturannya? Berarti untuk Untuk kesejahteraan rakyat, untuk supaya Indonesia, warga Indonesia itu adalah harus menjadi pintar atau cerdas, ya. Itu maksudnya ya. Jadi dengan adanya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai penghidup bangsa, ya, memberikan arah. Seorang Indonesia memiliki tujuan, arahnya kemana? Nah, ada 4 tadi tujuan itu ya, supaya tidak kemana. Sebagai negara Indonesia pun pasti ketika dia membangun, ketika mengolah, ketika kita melaksanakan seperti apa negara ini, tidak lepas dari 4 tujuan tersebut, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu pedoman untuk memecahkan berbagai masalah. Karena pandangan hidup itu adalah pedoman petunjuk bagi bangsa Indonesia, baik itu dalam keseharian maupun dalam di sini kenegaraan. Contoh misalkan adanya pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu adalah untuk menyelesaikan masalah atau untuk memilih wakil rakyat, ya, di mana seluruh aspirasi, seluruh pendapat warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih itu mendapatkan. Di mana sebagai warga negara Indonesia memiliki hak
ya, hak untuk dilindungi oleh negara Indonesia. Di sini disebutkan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbahasa dan negara, mulai dari masalah politik, ekonomi, ya, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, ini tentunya dijalankan oleh pemerintah untuk melindungi seluruh rakyat ini. Kemudian kita lihat yang kelimanya, ya. Yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, jadi dengan adanya dasar negara yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, otomatis memiliki tujuan yang sama. Memiliki apa? Segala sesuatunya sama. Kemudian pandangan hidupnya sama, ya. Satu, tujuannya sama, pandangan hidupnya sama, kemudian nilai-nilai yang dilakukan sama, itu insya Allah sama rakyat Indonesia itu berarti akan bersatu. Contoh misalkan begini, kelompok orang akan mendatangi satu tujuan, akan tujuan A. Berarti untuk melaksanakan tujuan A itu berarti untuk melangkahnya pasti bareng, ya. Dengan menggunakan cara apa, metode apa ketika mereka ingin sampai ke tujuan A tersebut. Tapi seandainya sekelompok orang itu tidak memiliki tujuan yang sama, otomatis tidak akan bareng ke bagian A itu. Berarti ada yang ke C, ke B, ke D, dan lain. Sehingga tidak akan terjadi perpecahan atau terjadi masing-masing. Nah, tapi dengan adanya Pancasila ini, loh, ya, dengan sebagai pemersatu bangsa itu maksudnya semua tujuan, semua keinginan, semua arah hidupnya itu orang Indonesia itu menuju ke satu itu. Nah, tadi sudah disebutkan ada 4 tujuan itu. Nah, itu maksud dari bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Nah, oke, nah, terima kasih. Jadi pertemuan hari ini, ya, seperti pentingnya Pancasila sebagai dasar itu intinya apa? Bahwa sebagai warga negara Indonesia, baik itu sebagai diri pribadi maupun sebagai misalkan negara, jadi tetap setiap apapun keputusan setiap tidak harus dilakukan oleh Pancasila. Karena dengan adanya melaksanakan itu berarti bisa mempererat tali persaudaraan atau mempererat persatuan, kemudian bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, dengan cara musyawarah, kemudian memiliki tujuan yang sama, ya, kemudian tidak akan adanya konflik kalau semua orang memiliki tujuan yang sama dan menjalankan segalanya itu dengan cara yang baik dan sesuai dengan peraturan. Baik, hanya itu yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pada kesempatan ini kalian lebih mengerti, atau mungkin belum puas, Ibu akan lebih senang kalian belum puas, jadi kalian bisa bertanya kembali ke Ibu, boleh lewat japri atau apapun, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.